Ya, Bapak Ibu, teman-teman semua. Nah, kita ketemu lagi di Renungan Sebutir Debu. Pada kali ini saya ingin mengajak teman-teman semua, Bapak Ibu, untuk kita sama-sama merenungkan tentang pimpinan Tuhan dalam hidup kita. Saya ambil contoh dari kisah perjalanan umat Israel dari Mesir ke Tanah Perjanjian, di mana Tuhan selalu beserta siang dan malam dengan tiang awan dan tiang api. Itu menandakan Tuhan hadir di tengah-tengah umatnya. Nah, Bapak Ibu, kita semua juga sekarang ini, kalau kita anak-anak Tuhan, saya yakin dan percaya bahwa Tuhan juga hadir di tengah-tengah kita, selalu ada di dekat kita, karena Tuhan mengatakan, aku ada di dalam kamu, kamu ada di dalam aku. Ya, jadi kita anak Tuhan, waktu kita percaya dan menerima Tuhan sebagai juru selamat hidup kita dan mengakui Tuhan adalah juru selamat hidup, mengakui Tuhan naik ke surga setelah mati, Tuhan mati untuk menebus dosa, naik ke surga pada hari ketiga, kemudian akan kembali lagi ke dunia untuk mengadili umat manusia. Kalau kita percaya itu dengan mulut kita dan kita akui di dalam hati kita, maka otomatis kita sudah selamat. Mudah bukan? Tapi yang sulit adalah untuk percaya. Kenapa saya katakan sulit untuk percaya? Karena Tuhannya nggak kelihatan. Bagaimana kita bisa percaya bahwa Tuhan pasti datang? Nah, saya kasih contoh dalam cerita, salah satu cerita dalam kitab Keluaran pasal 15. Pasal 15 ayat 26. Ya. 25 ayat 25. Itu menceritakan waktu Musa pimpin bangsa Israel di padang gurun kehausan. Ya. Lalu pas ketemu airnya pahit sekali, nggak bisa diminum. Jadi bangsa Israel marah-marah sama Musa. Waduh, kita enakan di Mesir nih, kok kita bisa mati di sini? Tapi Musa berdoa kepada Tuhan. Kemudian Tuhan menyuruh Musa untuk melemparkan sepotong kayu ke dalam air yang pahit itu. Dilempar, lantas air itu berubah menjadi manis. Terjadi mujizat. Jadi terjadi mujizat waktu Musa menuruti perintah Tuhan. Kalau Musa mengikuti rasionya atau otaknya atau pikirannya, tidak mungkin dia mau lempar kayu ke dalam air yang pahit. Ngapain lempar kayu ke air pahit? Ya, nggak bisa berubah apa-apa. Nah, di sini kita belajar, Bapak Ibu, bahwa waktu kita punya iman kepada Tuhan, kita percaya setiap kata, setiap firman yang Tuhan berikan kepada kita, dan kita kita taat untuk melakukan perintahnya, yaitu melempar kayu itu ke dalam air yang pahit, maka air itu berubah menjadi berkat. Yang tadinya pahit tidak bisa diminum menjadi manis dan sangat enak untuk diminum. Ya. Nah, itu cinta kasih Tuhan, tapi perlu percaya, taat, dan melakukan seluruh firman-Nya. Nah, saya bacakan lagi dari
Keluaran 15 ayat yang ke-26. Kelanjutan daripada ayat ke-25. Bunyinya begini. Firman Tuhan ya artinya. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan, sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di mata Tuhan, di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, perintah Tuhan, dan tetap mengikuti segala ketetapan Tuhan, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun. Penyakit apapun tidak akan ditimpakan kepada kita. Yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah. Yang menyembuhkan engkau. Jadi lihat Bapak Ibu, harus dengan sungguh-sungguh. Dengan sungguh-sungguh artinya dengan segenap hati. Dengan hati yang serius. Dengan pikiran dan hati yang takut akan Tuhan. Baca firman Tuhan. Pelajari, renungkan. Percaya, beriman, percaya, taat, lakukan seluruh firman. Maka mujizat akan terjadi. Saya tidak sependapat kalau sekarang ini tidak ada mujizat lagi. Masalahnya banyak orang yang hanya bergantung pada rasio, bukan pada iman. Padahal iman bisa melihat yang tidak terlihat. Yaitu bisa melihat Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Contohnya, Tuhan perintahkan Musa lempar kayu ke air yang pahit, air itu menjadi berkat, jadi manis dan sangat enak untuk diminum. Sampai di sini dulu Bapak Ibu teman-teman sekalian. Semoga dengan cerita ini, dengan renungan ini, Bapak Ibu bisa mendapat berkat dan menjadi lebih bersemangat, lebih percaya kepada Tuhan dan pimpinan Tuhan, dan berani melakukan segala perintah Tuhan dalam hidup. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa ya, klik subscribe, share, supaya makin hari makin banyak orang yang mengerti dengan benar firman Tuhan. Sampai ketemu lagi.